Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah gabungan dari materi-materi kita sebelumnya. Di materi kali ini kita akan bahas keseluruhan bagaimana pengerjaan UKK dari awal sampai akhir ya. Oke, kita akan kerjakan step by step dari step pertama sampai step terakhir. Pertama kita connect dulu. Ini saya close dulu. Layarnya saya bagi dua agar kita nanti tahu indikator yang mana yang udah dikerjakan. Oke, langkah paling pertama sebelum kalian menyeting, saya harapkan kalian menyeting ini dulu, identity atau identitas dari si mikrotik, agar nantinya tidak tertukar dengan punya teman kalian. Misalkan kita tulis pakai nama kita aja. Oke. Setelah itu, ini tidak masuk di step ya. Kita akan memberikan nama pada interface. Ini pun opsional. Nah, kenapa jadi opsional? Karena bisa saja ini tidak diganti. Oke, kalau mau diedit juga boleh untuk mempermudah. Internet. Oke. Ether 2 itu letaknya untuk klien PC. WLAN ini boleh diganti, juga boleh tidak. Sebenarnya karena dia beda sendiri dari yang lain, jadi saya di sini tidak perlu menggantinya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah memberikan interface, kita akan tandakan dulu. Nah, lalu kita akan berikan password pada mikrotik. Nah, ini wajib ya untuk nantinya bisa login pada Micmon kalian. Passwordnya terserah saja, isi di dua bagian di bawah. Oke, selesai. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi SSID WiFi nya di wireless WLAN. Oke, modenya yaitu AP bridge dan bandnya adalah 2 GHz BGN ini. Lalu SSID nya bisa disesuaikan dengan soal. Biasanya dia menggunakan nama lalu @proxy UKK, itu biasanya ya, tergantung dari soalnya. Oke, sudah selesai. Apply. Yang ini pun sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan 4 dan 5, yaitu IP address internet dan gateway. Nah, mengerjakannya cukup dengan ini. Caranya seperti ini. Kita close dulu. Di DHCP client, yaitu untuk mengambil internet untuk 4 dan 5 ini. Internet di Ether 1 sudah kita namain. Oke, sampai nanti statusnya bound. Ini bentar ya. Nah, ini sudah terhubung. Statusnya udah bound. Nih. Oke. Lalu di firewall, agar internetnya bisa tersambung ke klien maupun wireless, hot interface menggunakan internet, actionnya menggunakan masquerade. Oke, selesai. Nah, poin 4 dan 5 bisa diselesaikan dengan menyelesaikan DHCP client serta mengisi firewall NAT-nya tadi ya. Oke, kita tandain dulu. Selesai. Nah, sekarang kita di sini diperintahkan untuk mengisi DNS. DNS itu letaknya di IP baru DNS. Boleh diisi seperti ini. 8.8 aja, boleh ditambah 8.4.4. Sini kita pakai satu aja. Oke. Kita close dulu supaya nggak bingung nanti tampilannya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan NTP ya. Nah, NTP sudah ditentukan IP address-nya ya. Nah, kalau dia tidak ditentukan IP address-nya, dia harus bergantung pada internet yang connect nantinya. Klien PC harus connect ke internet. Kalau ditentukan IP address, dia tidak perlu
PC tidak perlu connect dengan internet, yang penting MikroTik sudah connect tadi ya dengan internet. Di sistem SNTP client kita centang, boleh mengisi di primary atau secondary bebas. 103 8 56 14. Oke, apply. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Lalu kita setting waktunya, sistem clock. Nah, ubah menggunakan zona waktu dari tempat kita berasal, yaitu zona waktu GMT 8, GMT plus 8 maksudnya, yaitu Asia Makassar sama. Mau Kuala Lumpur juga boleh, sama aja, Makassar. Kita apply, dia GMT plus 8. Oke. NTP-nya sudah selesai. Sekarang kita melakukan settingan pada web proxy. Web proxy ini settingannya cuman mengaktifkan dan mengganti namanya menjadi nama peserta @sekolah.sch.id. Misalkan kita beri contoh seperti ini, 2tjg.sch.id. Oke, selesai. Kita apply. Oke. Nah, step ke-8 sudah selesai. Nah, ada step 8 dan step 9 dan 10 ya maksudnya. Step 9 dan 10 ini adalah menambahkan IP address klien PC dan klien wireless. Caranya seperti ini. Kita tambahkan, sesuaikan dengan soal yang berlaku ya. Kalau soalnya minta berapa, kalian juga harus ngisinya berapa nanti. Klien PC kita isi 192.168.100.1/25 sesuai dengan soal. Kita tambahkan lagi. Sekarang WLAN ya. WLAN-nya diminta itu 200.1 192.168.200.1/24. Kita apply, terus oke. Nah, step 9 dan 10 itu sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita bagikan IP address tersebut agar si klien PC dan klien wireless yang tersambung nanti bisa menerima IP address dengan mengerjakan DHCP pool sebanyak berapa klien? 99 klien. Ini tergantung dari soal ya. Kalau soalnya minta beberapa klien, kalian juga harus ikuti dengan rumus-rumus yang pernah kita bahas sebelumnya. Di sini 99 klien kita akan kerjakan. Kita close DHCP server. Ingat ya, di DHCP setup untuk menyetingnya. Oke, kita setting at client PC dulu. Lanjut, next aja. Nah, address to give out-nya ini adalah range IP-nya. Kalau 99 klien berarti IP-nya sampai 100. Oke. DNS server kita ganti. Pakai DNS internet aja, DNS Google. Selesai. Oke. Satu catatan, kalau relay ini ada isinya 0.0.0.1, kalian tolong kosongkan dulu dengan cara nih. Kalau ada isinya seperti ini, kalian kosongkan dulu. Kalau tidak ada, kalian boleh lanjut. Sekarang untuk klien wireless masih sama caranya. Untuk range IP-nya juga 99 klien sesuai diminta soal. Berarti kalian mengisinya 100. Tinggal ditambah satu aja. DNS-nya sudah tersetting, next, selesai. Kenapa jadi warnanya merah? Karena belum ada perangkat yang terhubung ke dalam sebuah IP wireless-nya tadi ya, ke IP 200 tadi. Belum ada yang terhubung, jadi warnanya merah. Kalau sudah ada yang terhubung, nanti warnanya akan berubah jadi warna hitam. Oke, selesai. Step 11 dan 12 itu selesai. Kita tandain dulu ya. Oke. Nah, maka kita akan menyelesaikan step selanjutnya, yaitu settingan pada firewall 13, 14, dan 15. Serta 16 ini letaknya ada di firewall. Nah, ini cukup panjang ya. Oke, kita akan
bahas. Pengerjaannya mudah saja. Kita ke firewall dulu, IP firewall, di filter rules letaknya ya, kita tambahkan, kita sesuaikan. Kita akan memblokir IP dari 100.2 sampai 100.50, tidak dapat ping ke router. Oke, kita akan setting dulu. Yang pertama, input, chainnya adalah input, source address adalah yang ini nih, dari 2 sampai 50. Titik 100.2 sampai 192.168.100.50. DST address ini saya edit ya. Nah, ini 100.1. Oke, DST addressnya adalah 192.168.100.1 ke IP router ya. Oke. Protokolnya menggunakan ICMP. Nah, maka tidak ada lagi yang setting di bawahnya. Action itu untuk blokir sudah pasti drop. Oke, selesai. 1 sudah selesai. Nah, poin 13 sudah kita selesaikan. Sekarang poin ke-14, yaitu memblokir dari IP 51 sampai 100, tapi dari IP wireless 200.0/24. Baik, kita tambahkan lagi. Chainnya masih sama, input, source address, kita tulis 192.168.100.51 sampai 192.168.100 sampai 100 tadi ya. Oke, nah yang di sini yang menggunakan wireless tadi 192.168.200.0/24. Oke, selesai. Protokolnya ICMP, action, drop sama. Nah, ini sudah selesai. Step ke-14 sudah selesai. Sekarang ke-15. Ini kayaknya belum pernah kita bahas sebelumnya. Ini adalah membuat catatan di log ya. Membuat catatan agar setiap apa yang kita kerjakan nanti tercatat di log. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Kalian bikin baru. Nah, chainnya itu adalah output. Habis itu tidak ada yang diedit. Action itu lognya kita centang, log prefixnya kita namain log gitu. Oke. Nah, cuman bikin seperti itu. Nah, setelah kalian bikin pengaturan di filter rulesnya lognya tadi, maka kita akan setting di sini di sistem baru logging. Nah, di rules ya kita tambahkan prefixnya itu adalah log. Actionnya di sini this, maka dia akan tersimpan ke memori dari si MikroTik pencatatannya tadi ya. Oke, selesai. Nah, step 15 itu sudah selesai. Maka kita akan melanjutkan ini. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 07 sampai jam 16 ya, jam 16 atau jam 4 sore yang bisa digunakan. Berarti dari lewat jam 16.00 atau 16.01 itu sudah tidak bisa digunakan sampai jam 06.59 itu tidak bisa digunakan. Dari jam 7 sampai jam 16 itu bisa, dari 16 lewat 1 sampai 06.59 itu sudah tidak bisa digunakan lagi internetnya. Oke, kita akan setting. Chainnya forward, habis itu source addressnya menggunakan IP dari wireless ya. .200.1/0 berarti ini networknya /24. Protokolnya TCP agar bisa diisi portnya 80, ini koma ya, bukan titik, 443. Nah,
Lalu action kita ubah menjadi drop juga. Nah, tapi ada yang disetting lagi di extra. Baru kita klik time di tanda panahnya. Oke. Di sini kita ganti. Nah, yang awalnya jamnya tadi kan dari jam 7 sampai jam 16 itu bisa mengakses. Berarti tidak bisa mengakses itu dimulai dari jam 16 lewat 1. Nah, sampai dengan 1D-nya kita hapus dulu. Sampai dengan 06:59. Oke, selesai. Ini udah habis. Kita apply. Oke. Nah, settingan ini sudah selesai. Kita buat. Nah, tidak ada tanda merah di sini karena saya mengerjakannya ini jam 9 malam. Berarti 9 malam itu internetnya tidak bisa diakses ya. Nah, kalau kita ubah mekanisme jamnya, kalau kita misalkan kita ubah jadi jam 7 pagi, jam 7:15 nih. Kita apply, oke. Maka dia akan inactive time atau sebuah filter tadi atau firewallnya itu tidak berlaku ya, karena dia di jam masih masuk jam 7 sampai jam 16 dia bisa mengakses internet. Kalau di firewall itu tandanya merah seperti ini, berarti settingannya itu tidak berlaku ya, atau di luar dari jangkauan waktunya. Kalau waktunya kita ubah kembali menjadi jam 21, nah maka dia akan kembali normal. Oke. Nah, step dari nomor 16 sudah selesai. Maka kita akan lanjut ke membuat 20 account hotspot secara random di Micmon. Nah, secara random di Micmon ya. Oke, step ini sudah selesai. Untuk sementara ini gak apa-apa dimatikan aja dulu, di disable. Karena nanti untuk mengetes sebuah blokir dari website atau web proxy tadi, kita perlu jaringan internet. Nah, kalau dia aktif, otomatis kita tidak bisa mengakses internet. Maka dari itu kita matikan dulu. Gak apa-apa dimatikan aja, tapi tidak usah dihapus. Cukup kita matikan. Ini selesai, kita close. Kita lanjut ke nomor 17, yaitu mengakses Micmon ya. Oke, kita kembalikan dulu ini, kita buka Micmonnya. Ini kita pindah dulu. Oke. Nah, kalau kalian menemukan kondisi seperti ini, tanda silang, kalian tolong baca instruksinya di sini. Ada please change server port ya. Please change server port berarti kalian tinggal klik change port di sini. Nah, setelah dicek masih nggak bisa nih, masih tanda silang, lalu kalian start. Nah, sampai nanti warnanya hijau. Dan lihat juga nih di sini IP addressnya usahakan harus sesuai dengan range IP yang kita bikin tadi ya. Ini adalah IP dari klien komputer kita 100.100. Baru kita open Micmon. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Oke, sorry tadi ada kendala teknis, Micmonnya lelet ya. Jadi cara mengatasinya tadi tinggal kita buka ulang aja. Tapi memakan waktu yang cukup lama untuk durasi video, jadi saya potong dari videonya. Username Micmon 1 2 3 4. Nah, kita delete dulu kalau ada profile. Kita add router. Session name itu bebas, maka IP-nya IP mikrotik 192.168.100.1.
Username itu sudah pasti admin. Password yang kita bikin tadi ya, sesuaikan, jangan sampai salah. Ini saya masukkan 1 karena tadi saya masukkan passwordnya 1. Oke. Nah, sebenarnya Micmon data ini isinya boleh ngasal, tapi lebih baik kita isi sesuai dengan data dari Mikrotik kita. Tapi kalaupun kalian ngisinya ngasal juga nggak masalah sebenarnya, tetap bisa aja connect. Oke, kita isi sesuai aja ya. Add proxy UKK. DNS name-nya tadi adalah DNS name-nya belum ya. Oke, ketinggalan. Sebelum kalian menyeting Micmon, nah kita harus setting dulu hotspotnya. Oke, sorry tadi ya. Nah, IP hotspot. Baru kita hotspot setup. Hotspot itu menggunakan WLAN ya. Oke, seharusnya kalian mengerjakan ini lebih dulu ya. Nih, kalian seharusnya mengerjakan ini lebih dulu. Tapi kalaupun kalian login ke Micmon lebih dulu juga nggak apa-apa, aman-aman aja. Sertifikatnya non, kalau nanti ada tulisan import order sertifikat kalian ubah jadi non aja. Next, ini next, DNS name. Nah, ini kita pakai ukk.net aja, bebas. Oke, selesai. Barulah kita bisa masukkan data yang ini. Nah, DNS name-nya baru bisa ukk.net. Sebenarnya kalaupun kita ngisi ngasal pun ini juga bisa connect kok. Kita save, kita connect. Langkah pertama kita harus membuat profilnya dulu di hotspot, user profile, baru add profile di sini. Namanya juga bebas di sini, mau menggunakan ukk aja boleh. Address pool kita cek, siapa tahu nanti ada kesalahan. Address pool itu kita ceknya di sini ya. Kalau dari awal di IP hotspot, baru nanti kalian akan melihat di sini. Address pool adalah DHCP pool 1. Nah, baru kalian bisa tentukan address poolnya DHCP pool 1. Shared user ini adalah perangkat yang bisa tersambung dalam satu voucher ya. Cukup 1 aja. Expired mode, remove. Kalau misalkan waktunya habis, dia akan terhapus sendiri. Sebuah vouchernya tadi ya. Validity 1D atau 1 hari. Keterangannya boleh dibaca di sini, silahkan. Press kalau nggak mau diisi juga bebas. Kalau mau dikosongin nggak apa-apa. Kita save sampai ada tanda hijau di name-nya sini. Kalau sudah ada tanda hijau berarti sudah tersave atau tersimpan. Lalu kita ke dashboard, kita generate usernya yang tadi. Nah, quantity ini adalah jumlah dari soal ini. Nah, kalian akan baca soal ini. Sebentar, saya tunjukkan. Kita membuat 20 akun hotspot secara random. Nah, 20 akun. Yang menentukan 20 akun itu ada di sini. Ini paling krusial. Nah, kalian bikin 20 atau quantity-nya itu adalah 20 atau jumlah usernya itu ada 20 nanti. Server itu menggunakan hotspot 1. User mode, username sama dengan password. Name length itu adalah panjang dari karakter. Biar lebih mudah kita pakai 3 aja. Karakter kita pakai random 1, 2, 3 aja biar lebih mudah mengaksesnya. Profile kita sesuaikan dengan yang kita bikin tadi. Nah, ini sudah. Lalu generate, jangan langsung di print ya, harus di generate dulu. Generate dulu baru di print. Oke, ini sudah selesai. Nah, setelah selesai dengan Micmon, kita tandain dulu. Kita akan balik lagi ke Mikrotik. Nah, kita close dulu. Baru ini kita ganti dengan Word tadi. Oke. Langkah nomor 17 sudah selesai. Sekarang kita akan membuat pemblokiran pada web proxy. Yang pertama kita harus membuat di firewall NAT-nya dulu ya. Kita ke IP, ke firewall, baru ke NAT.
Di sini kita tambahkan aja, kita sesuaikan DST-NAT. Untuk protokolnya itu TCP agar bisa portnya diisi. Portnya adalah 80. Nah, in interface-nya ini menggunakan WLAN 1. Alasannya kenapa? Karena nanti kita akan mengakses pemblokiran ini hanya lewat wireless ya. Kalau user yang menggunakan yang tersambung dengan Ether 2 itu nanti tidak akan berfungsi fitur pemblokiran ini. Cuman perangkat yang wireless yang akan kita blokir nanti aksesnya ya. Action itu redirect. Kenapa jadi redirect? Kenapa tidak drop? Redirect ini adalah meneruskan apa yang kita akses nanti ke port 8080. 8080 ini adalah port dari web proxy kita. Nanti kita lihat di mana buktinya. Port 8080 itu adalah dari web proxy kita. Kita oke. Ini selesai. Kita kembalikan dulu aja. Maka kita akan buka web proxy tadi di IP web proxy. Nah, ini sudah kita centang ya di awal tadi, sudah kita isi juga. Maka kita akan mengisi aksesnya. Nah, kita lupa ini tadi udah selesai. Nah, akses kita akan isi lagi, kita tambah, diisi dengan network dari si wirelessnya ya, CS24. Agar lebih cepat saya akan copy paste aja nanti IP addressnya 80. DST host itu www.linux.or.cd. Kalau kita ubah jadi deny ya, actionnya kalau deny itu berarti dia dipindahkan ya. Kita apply, oke. Kita tambahkan lagi. Nah, ini sama, DST port masih 80. Sekarang path yang diisi dengan bintang. Oke, baru kita isi di dalamnya ya. Di dalamnya mkp, actionnya deny. Oke. Habis itu DST portnya masih 80. Pathnya mp3. Deny. Apply. Oke, settingan semuanya sudah selesai ya. Tinggal pengetesannya aja lagi. Kalau dari segi pengerjaan itu sudah selesai, full selesai. Paling nanti step selanjutnya itu adalah pengetesannya. Mungkin video pengetesan itu akan saya bedakan agar durasi videonya itu tidak terlalu lama ya. Oke, sekian dulu video kali ini untuk settingan normalnya. Nanti video untuk pengetesan mungkin akan saya gabung atau saya pisah nanti ya.